Sahabat bisnis manajemen, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Kali ini kita akan menampilkan materi diskusi bersama dengan Menristek terkait dengan revolusi industri 4.0. Selamat menyaksikan. Kalau kita melihat revolusi industri keempat yang saat ini sudah ada di tengah kita, seharusnya kita optimis, paling tidak sebagai manusia, bahwa manusia itu pasti bisa melalui dan beradaptasi dengan revolusi industri yang terakhir dengan baik. Sejarah sudah mencatat cukup panjang dari sejak revolusi industri pertama ditemukannya mesin uap, revolusi industri kedua dengan listrik, ya, dan revolusi industri ketiga dengan komputer. Ternyata manusia beradaptasi dengan baik, dan meskipun selalu ada dampak negatif yang ditimbulkan, ternyata dampak positifnya yang kemudian muncul belakangan dan dirasakan kemudian ternyata jauh lebih besar daripada dampak negatif yang terjadi. Nah, tentunya sama, ya, tentunya optimisme ini harus kita bangun ketika kita semua harus beradaptasi dengan revolusi industri keempat yang ditandai, ya, IoT, ya, yang akan menjadi bahasa sehari-hari, ya, akan menjadi tantangan bagi para programmer, bagi para pemerhati, dan juga para pelaku bisnis di bidang digital. Nah, kemudian tadi Bu Lely juga menyebut mengenai cyber security. Bahkan sekarang kalau kita bicara security in general, ya, istilahnya kita bicara pertahanan dan keamanan, maka konteks sekarang tidak lagi bicara sekedar pertahanan keamanan fisik. Kita tidak bicara mengenai pengadaan pesawat tempur, pengadaan berbagai alutsista. Justru yang harus dikedepankan sekarang adalah ketahanan kita terhadap kemungkinan serangan cyber. Dan serangan cyber ini bisa yang berimplikasi serius politik, sampai yang juga kadang-kadang lebih relevan buat kita semua, yang berkaitan dengan serangan terhadap sistem keuangan. Ya, ada suatu cerita, yaitu Bank Sentral Bangladesh. Ya, Bank Sentral Bangladesh, kalau nggak salah ini ceritanya setahun atau 2 tahun yang lalu, Bank Sentral Bangladesh itu pernah dalam tanda petik dihack atau dibobol, ya, oleh, ya, kita sebutnya hackers, ya, penjahat cyber. Nah, hackers ini berhasil membobol bank sentral, dan kemudian menurut ceritanya uang yang diambil, karena ini sistemnya adalah hacking, itu sampai kemudian ditransfer ke berbagai tempat di dunia untuk menghilangkan jejak. Ya. Jadi ini kalau kita lihat agak mirip dengan kejadian sebenarnya kalau bicara orang merampok bank, dan kemudian uang rampokannya untuk tidak bisa dilacak, dia sebar kemana-mana dalam bentuk money laundering, sehingga akhirnya tidak terlacak. Nah, dengan adanya cyber attack ini, malah komplikasinya menjadi lebih berat. Karena itu cyber security memang harus diprioritaskan. Ya, di lain kita bicara IoT dan yang lain-lain, nanti big data, tapi yang tidak boleh kita lupakan dan harus segera diantisipasi adalah cyber security. Itu alasan kenapa kemudian pemerintah mengubah Badan Sandi Negara menjadi BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Karena memang urusan cyber security ini tidak bisa lagi ditangani secara sambilan, ya, atau dirangkap dengan urusan lain, tapi harus diurus secara khusus atau terkonsentrasi. Ya. Kemudian soal data, kita tidak lagi bicara data statistik yang kita sudah pahami sama-sama sejak kita kuliah dulu, tapi sekarang kita harus berhadapan dengan data science yang dasarnya adalah big data yang berasal dari transaksi atau aktivitas digital. Dan tentunya analisa data ini akan sangat berbeda dengan statistik yang biasa kita pelajari selama ini. Kemudian cloud computing ini malah memberikan peluang bagi kita. Yang namanya kalau dulu kita ingat komputer selalu khawatir, takut memorinya penuh, disketnya penuh dan segala macam, atau hard disknya penuh. Sekarang tidak ada lagi isu bahwa memorinya terbatas. Justru apapun yang dilakukan itu kemudian bisa disimpan di cloud dan bisa diambil setiap saat. Jadi artinya untuk masalah keamanan, untuk melakukan tracing, ya, maka cloud computing ini akan sangat membantu.
Nah, kemudian intelligent system ya yang sudah terjadi di banyak hal, terutama di sektor manufaktur ya, sektor manufaktur bersama dengan mechatronics. Nah, yang barangkali bisa membuat kita optimis bahwa masyarakat Indonesia siap dengan transformasi digital, bagi saya justru adanya di wilayah ekonomi dan bisnis ya. Paling tidak dari pengamatan saya ada 3 bidang di mana orang Indonesia sudah lumayan terbiasa lah dengan kegiatan digital. Pertama adalah fintech atau yang gampangnya online banking. Ya, kita semua barangkali sudah makin terbiasa melakukan transaksi keuangan perbankan tidak lagi dengan secara fisik, tapi semuanya dilakukan melalui smartphone kita atau melalui tablet kita. Kemudian yang kedua itu adalah untuk on-demand transaction. Saya yakin Bapak Ibu di sini, ya meskipun barangkali sudah cukup senior, tapi sudah mulai terbiasa juga untuk misalkan membeli makanan yang kemudian diantar, memesan taksi cukup melalui aplikasi dan tidak lagi harus menelepon dan segala macam. Nah, itu sudah mulai jadi kebiasaan, terutama memang generasi muda kita. Dan ketiga adalah yang belanja online, ya. Jadi di bidang bisnis dan ekonomi praktis sebenarnya masyarakat kita sudah secara tidak sadar terlatih untuk beradaptasi dengan transformasi digital. Dan semua itu bisa terjadi karena mobile teknologi memang semakin maju. Ya, smartphone ini juga semakin luar biasa pemakaiannya. Meskipun Bapak Ibu, ini ada yang menarik mengenai smartphone. Ya, smartphone itu by definition kalau di provider telekomunikasi baru bisa dilakukan kalau handphonenya itu 3G atau lebih, ya 3G, 4G dan sekarang yang sedang dikembangkan 5G. Tapi ternyata masih banyak kelompok masyarakat kita yang tidak punya smartphone. Ya, mereka memang memiliki HP yang hanya bisa dengan 2G. Nah, meskipun 2G itu teknologi yang mungkin dianggap sudah tertinggal, tetapi provider di Indonesia, apakah itu Telkomsel, Indosat, XL atau yang lain, ya tidak mau meninggalkan market segmen yang namanya 2G ini. Karena mereka lah yang masih menghasilkan revenue melalui pembicaraan di telepon. Sedangkan Bapak Ibu yang ikut webinar ini mungkin sudah jarang menggunakan, sudah jarang bertelepon dengan smartphone dan lebih suka berkomunikasi dengan data. Nah, tentunya ini akan menimbulkan sedikit gangguan ke depan untuk infrastruktur karena ternyata keberadaan 3G itu membuat istilahnya 2G-nya ini yang harusnya hilang menjadi tidak bisa hilang karena kebutuhan bisnis 2G masih dibutuhkan, padahal kita sekarang sudah menuju 4G, ya. 4G dan 2G itu bisa koeksis, tetapi kalau ada 3G, membuat 2G-nya tidak bisa koeksis dengan 4G, ya, karena 4G sendiri adalah pengembangan dari 3G. Nah, tentunya ini masalah yang kelihatannya kecil, tetapi kalau kita bicara transformasi digital, tentunya yang sekarang ini, bagian masyarakat kita yang masih pakai 2G, kita harapkan pelan-pelan bisa pindah ke 4G dan apalagi kalau nanti sudah 5G. Ya, nah ini masalah infrastruktur, masalah adaptasi yang masih harus kita perhatikan. Apa yang peluang yang ditimbulkan dengan adanya transformasi digital? Yang pasti kalau saya melihat dari sisi ekonomi adalah produktivitas. Produktivitas akan makin tinggi, ekonomi bisa berkembang lebih cepat, dan kualitas hidup manusia bisa menjadi lebih baik. Apalagi kalau inovasi itu berjalan dengan kencang. Namun di sisi lain ada tantangan, yaitu berpotensi meningkatkan kehilangan pekerjaan. Ya, saya lebih suka menggunakan istilah job loss dan bukan unemployment, karena yang hilang adalah jenis pekerjaannya. Jadi bukan pekerjaan yang dipegang oleh orang, bukan status orangnya yang kehilangan pekerjaan, tapi pekerjaan yang hilang yang membuat orang harus mencari jenis pekerjaan yang baru. Dan satu lagi tentunya potensi yang saya yakin Bapak Ibu di kami akan memberikan perhatian adalah kesenjangan ekonomi. Ya, tadi kalau pakai yang saya cerita mengenai 4G dan 2G itu saja sudah kelihatan. Ya, bahkan di dalam dunia digital pun, ketika yang satu sudah 4G dan sudah bisa adaptif dengan revolusi industri keempat, masih cukup banyak masyarakat kita yang 2G. Ya, yang sebenarnya mereka belum benar-benar di revolusi industri keempat karena
teleponnya atau handphonenya masih belum yang smartphone. Nah, disitulah kita harus menyiapkan diri memasuki era digitalisasi, ya, di mana ini bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan. Jadi ini necessity, bukan optional lagi, tapi sudah necessity. Dan digitalisasi otomatis akan membuka peluang bagi negara, ya, bagi ekonomi untuk melakukan akselerasi di berbagai aspek, ya. Ya, Bapak Ibu bisa melihatlah bagaimana banking service, kemudian tadi kegiatan belanja, sistem pembayaran menjadi jauh lebih efisien dengan adanya digital. Belum lagi kalau bicara sektor lain, termasuk sektor manufaktur yang memang otomasinya akan membuat produktivitas lebih tinggi, atau sektor pertanian, ya, di mana saya melihat sendiri di Bogor, di IPB, bagaimana satu ruangan itu bisa mengontrol satu areal perkebunan, ya, tanpa harus mengirim orang untuk melakukan inspeksi langsung ke pohon-pohon atau melihat daun-daun, tapi cukup dikontrol dari satu ruangan dengan menggunakan teknologi digital. Nah, tapi tentunya digitalisasi itu akan menciptakan tantangan seperti yang kami sampaikan tadi, ya. Nah, lanjut kita melihat bagaimana sekarang, ya, tantangan dari integrasi dan pemanfaatan data. Kenapa tahu-tahu saya loncat ke data? Karena memang yang menjadi pembeda dalam pandangan saya mengenai revolusi industri keempat dengan periode sebelumnya itu adalah pada data. Bagaimana data ini sekarang bisa tersedia dengan jumlah yang jauh lebih besar, lebih real time, dan lebih spesifik alias lebih detail, ya. Ini yang membedakan dengan data statistik yang selama ini sudah kita pahami bersama. Namun karena data itu memang masif sebenarnya, maka data itu sebenarnya tersebar dan agak sulit didapatkan, ya, karena terjadi secara sendiri-sendiri sesuai dengan aplikasi atau sesuai dengan penggunaan dari misalnya perangkat telekomunikasi. Kemudian otomatis format dan metodologinya juga belum standar, ya, karena data yang tercipta macam-macam. Kemudian keterbukaan informasi, artinya di dunia barat terutama dorongan untuk keterbukaan informasi itu luar biasa, dan kadang-kadang kita sebagai Indonesia yang tentunya berupaya menjadi negara demokratis, kadang-kadang sering merasa gamang, ya, dengan keterbukaan informasi karena memang sangat progresif apa yang diharapkan oleh negara-negara barat, misalkan dalam pertemuan-pertemuan internasional. Namun tentunya kita harus mengarah ke sana, karena bagaimanapun digital itu akan memaksa kita untuk membuat informasi menjadi lebih transparan, ya, lebih sulit untuk disembunyikan, atau istilah jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Nah, satu lagi masalah klasik kita adalah lemahnya koordinasi, sehingga akhirnya data-data yang sebenarnya begitu luar biasa dan begitu berharga menjadi kurang optimal penggunaannya karena terserak terpisah-pisah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, dan yang paling penting adalah bahwa era saat ini di mana kita dipaksa untuk melakukan transformasi digital lebih cepat harus dimaknai sebagai suatu persiapan yang lebih konkret, ya, karena terus terang sebelum pandemi persiapan kita menuju transformasi digital itu agak ketinggalan, ya. Masih banyak sebagian dari masyarakat kita yang masih reluctant, ya, untuk mengadopsi pendekatan digital. Namun pandemi ini memaksa kita untuk lebih adaptif dan akhirnya melihat transformasi digital ini sebagai suatu keharusan. Nah, jadi mengubah mentalitas dari opsi, dari pilihan menjadi keharusan, itu yang barangkali nanti bisa disampaikan Bapak Ibu kepada rekannya masing-masing, ya, di daerah, di tempat Bapak Ibu bekerja, berkarya, dan juga tentunya kepada keluarga kita masing-masing, ya, karena kesadaran akan digital ini akan nanti menjadi penunjang buat Indonesia untuk bersiap menjadi negara maju. Karena tampaknya untuk jadi negara maju ke depan, di masa depan maksudnya, tidak mungkin kalau kita tidak mau mengadopsi transformasi digital. Demikian, dan sekali lagi terima kasih atas undangan yang disampaikan, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam diskusi ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.